Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Ahmad, mahasiswa Unibi Prodi Informatika dari kelas IF3A dengan NPM akhir 014. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Suka Prayanta. Dalam video ini, saya akan menyampaikan intisari dari Calculate the Lifetime Value atau CLV. Baik, kita langsung saja untuk mengenal tentang Customer Lifetime Value. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi kesuksesan sebuah usaha. Pelanggan atau customer adalah salah satu faktor utama yang menentukan kesuksesan perusahaan. Maka dari itu, tidak mengherankan jika kita menemukan metrik yang digunakan untuk mengukur nilai seseorang pelanggan terhadap perusahaan. Salah satunya adalah Customer Lifetime Value. Perhitungan ini sering digunakan untuk mengukur nilai pelanggan. Jika diterjemahkan secara harfiah, CLV berarti nilai umur pelanggan. Apa yang dimaksud dengan umur pelanggan di sini bukanlah umur pelanggan dilihat dari tahun atau tahun kelahirannya, melainkan dari rentang waktu ia menggunakan produk atau jasa dari perusahaan milik kita. Lebih jelas lagi, CLV adalah sebuah metrik untuk memperkirakan total nilai pelanggan terhadap sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu, atau mengikuti durasi hubungan bisnis antar keduanya. Secara sederhana, CLV adalah prediksi atas nilai total pendapatan yang bisa kita dapatkan dari pelanggan tersebut. Lalu bagaimana cara menghitung Customer Lifetime Value? Untuk menghitung CLV, ada sebuah rumus dasar yang dapat kita gunakan, yaitu CLV sama dengan rata-rata nilai transaksi kali jumlah transaksi dalam 1 tahun kali waktu retensi. Waktu retensi adalah durasi hubungan bisnis antara kita dengan pelanggan. Angkanya bisa sangat variatif mengikuti produk atau jasa yang kita tawarkan, atau bahkan mengikuti cara pelanggan mengonsumsi produk kita. Untuk lebih memahami rumus ini, kita bisa simak contoh kasus berikut ini. Lalu, keuntungan mengetahui Customer Lifetime Value. Ada banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari CLV sebagai pemilik usaha. Dengan menghitung CLV, Anda dapat memperkirakan biaya maksimal untuk melakukan akuisisi pelanggan. Lebih mendasar lagi, Anda bisa mengetahui mana pelanggan yang nilainya paling tinggi. Dengan begitu, jika Anda berniat melakukan segmentasi pelanggan, maka akan sangat terbantu. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan Customer Lifetime Value? Sekarang setelah kita mengetahui cara menghitung CLV, pertanyaan mungkin yang ada di benak kalian yaitu bagaimana cara meningkatkan CLV? Nah, meskipun ada banyak cara untuk melakukan hal yang sama, hampir semuanya berfokus pada peningkatan dua aspek ini saja, yaitu kepuasan pelanggan dan retensi pelanggan. Kepuasan pelanggan yang puas membelanjakan lebih banyak. Oleh karena itu, jika Anda ingin meningkatkan CLV, penting untuk berinvestasi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Kita dapat melakukan ini dengan menghilangkan kesulitan saat membeli, menawarkan barang gratis, menjadikan komunikasi lebih pribadi. Lalu retensi pelanggan, mempertahankan pelanggan dianggap jauh lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan baru. Selain itu, retensi pelanggan juga merupakan variabel yang mempengaruhi CLV secara langsung. Menurut sebuah studi oleh Bain & Company, kenaikan tingkat retensi hanya 5% dapat meningkatkan laba antara 25 hingga 95%. Karenanya retensi sangat penting jika kita ingin memiliki CLV yang baik.
Kita dapat meningkatkan retensi pelanggan dengan menghilangkan jarak dalam menghubungi kita setelah pembelian dilakukan. Pembelian atau memberikan layanan purna jual yang lebih baik, memberi penghargaan kepada pelanggan melalui skema seperti program rujukan dan program loyalitas. Lalu bagaimana cara menghitung customer lifetime value? Yang pertama, kumpulkan datanya. Elemen terpenting dari perhitungan CLV yang akurat adalah keakuratan data dasar yang digunakan selama perhitungan. Semakin detail dan akurat informasi pelanggan kita, semakin baik posisi kita untuk membuat estimasi CLV yang akurat dan berguna. Lalu, tentukan nilai bersih dan kotor. Sebelum kita dapat mulai menghitung nilai yang dibawa oleh pelanggan rata-rata, kita perlu menentukan apakah kita akan menggunakan nilai bersih atau kotor mereka. Nilai kotor pelanggan adalah total yang mereka berikan kepada bisnis kita sebagai imbalan atas produk atau layanan. Sementara nilai bersih mereka mengurangi biaya yang diperlukan untuk menyediakan layanan tersebut. Kedua metode menghitung customer CLV ini dapat bermanfaat dengan perhitungan yang lebih penting akan bergantung pada jenis produk atau layanan yang Anda tawarkan. Lalu tentukan jumlah pembelian rata-rata Anda. Ini adalah perhitungan yang mudah dilakukan jika kita memiliki data penjualan yang detail. Cukup ambil nilai penjualan bersih atau kotor untuk periode yang kita gunakan dalam perhitungan kita dan bagi dengan jumlah total pembelian. 1 tahun adalah jendela umum untuk menilai data dan menghitung nilai seumur hidup pelanggan. Lalu, hitung frekuensi pembelian. Selain mengetahui berapa jumlah rata-rata pembelian di perusahaan Anda juga perlu mengetahui seberapa sering pelanggan tetap melakukan pembelian dari perusahaan Anda. Untuk menemukan frekuensi pelanggan, temukan jumlah total pembelian selama jendela diukur dan kemudian bagi dengan jumlah unit pelanggan. Lalu temukan nilai pelanggan rata-rata Anda. Dengan jumlah rata-rata pembelian yang dilakukan pelanggan dan nilai rata-rata pembelian, Anda dapat menemukan nilai rata-rata pelanggan Anda yang tersebar di garis waktu yang diukur dengan mengalihkan keduanya. Yang keenam, identifikasi umur berlangganan pelanggan Anda. Karena tidak mungkin rata-rata pelanggan Anda akan tetap bersama perusahaan Anda selama jangka waktu yang Anda pilih untuk mengumpulkan informasi. Anda sekarang harus menentukan rata-rata umur pelanggan, atau berapa lama antara pembelian pertama dan terakhir pelanggan dengan perusahaan Anda. Yang ketujuh, gabungkan data untuk menghitung customer lifetime value. Dengan semua informasi yang diperlukan, kini Anda dapat mengonversi umur pelanggan Anda menggunakan lamanya waktu yang digunakan untuk menemukan nilai pelanggan rata-rata sebagai satu unit. Yang kedelapan, bandingkan customer lifetime value dengan biaya akuisisi. Cara paling cepat untuk menggunakan customer lifetime value yang baru dihitung adalah dengan menggunakan atau dengan menentukan biaya perolehan berlangganan rata-rata tertinggi yang dapat diterima yang masuk akal untuk dibelanjakan. Pada tingkat dasar, jika pelanggan memberi Anda lebih banyak uang daripada biaya untuk memperolehnya, maka kampanye pemasaran Anda menguntungkan. Namun, perusahaan akan sering menetapkan margin minimum yang lebih tinggi untuk memastikan profitabilitas. Yang kesembilan, ulangi proses untuk subkelompok pelanggan. Meskipun memahami nilai seumur hidup pelanggan Anda secara keseluruhan adalah penting, melakukan analisis yang lebih rinci memungkinkan keputusan yang lebih tepat. Salah satu pilihan umum
untuk lebih memahami nilai pelanggan adalah dengan membagi mereka ke dalam subkelompok. Anda dapat mengelompokkan dan menganalisis pelanggan dalam berbagai cara, mulai dari jenis layanan yang mereka cari hingga metode akuisisi klien mereka. Jadi kesimpulan dari intisari ini atau intisari si Alfi yaitu pembahasan mendalam mengenai customer lifetime value, contoh dan cara menghitungnya. Mengetahui si Alfi dalam bisnis Anda sangat penting terutama sebagai pertimbangan keputusan strategi pemasaran dan penyempurnaan produk atau layanan yang Anda jual. Semakin banyak pelanggan puas akan pelayanan atau produk Anda, maka semakin baik presentasi CLV atau Customer Lifetime Value yang akan Anda dapatkan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.